بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada sedikit pun keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada urusan yang lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal salih, bahwasanya mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju keselamatan. Hingga tidak mengherankan bagi siapa saja umat muslim yang mengetahui hal tersebut, kemudian berlomba-lomba untuk menjadi penghafal Al-Quran, mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, di tengah tantangan kehidupan akhir zaman yang penuh fitnah, banyak kita dengar generasi penerus bangsa yang menjadi hafiz dan hafizah, termasuk di Pondok Pesantren Sufah Al-Jamaah Al-Islami Raja Polah, Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah pemirsa, untuk menjadi seorang hafiz dan juga hafizah tentu sangat diperlukan ketekunan juga kedisiplinan yang luar biasa. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa barang siapa yang menghafal, mengkaji serta mengamalkan Al-Quran, maka Allah akan menganugerahkan mahkota bagi kedua orang tuanya yang terangnya seperti matahari. Nah, ketekunan serta kedisiplinan ini pun tergambar dari Pondok Pesantren Sufah Al-Jamaah di Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya. Meskipun pondok pesantren ini terbilang baru, namun sudah menghasilkan para hafiz dan juga hafizah yang berprestasi. Pondok pesantren yang baru berdiri 2 tahun ini berada di bawah naungan Yayasan Sufah Hizbullah Al-Fatah Tasikmalaya. Berdirinya yayasan ini berawal dari mimpi ketua yayasan Herdi Konita 15 tahun yang lalu. Saya terinspirasi itu ketika seorang ustadz dan bapak saya sendiri ketika menyampaikan hadis Rasulullah, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatun jariyatun aw ilmin yang tafa'u bihi aw waladun shalihun yad'ulahu. Jadi semua Bani Adam, anak keturunan Adam itu akan terputus segala amal-amalannya ketika dia meninggal. Namun ada 3 amalan yang bisa menembus ruang dan waktu. Ketika kita meninggal kita masih dapat pahala dari amalan itu. Apa yang ketiga itu? Shadaqatun jariyatun, sedekah jariyah. Au ilmin yang tafa'u bihi, yang nomor 2 yaitu ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah awaladun solihun yadulahu. Jadi menciptakan anak-anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Dan saya melihat ketiga amalan itu ada di tarbiyah, ada di pendidikan.
Makanya saya mencoba membuat dream. 12 mungkin 15 tahun yang lalu saya membuat dream itu. Fokusnya di mana? Jadi 3 amalan tadi, sodakoh jariyahnya ada di situ, sharing keilmuan ada yang di situ, dan menciptakan anak-anak yang soleh pun ada di situ. Kini meski baru berjalan 2 tahun dan masih dalam proses pembangunan sarana prasarana baik pondok maupun ruang belajar, tapi santri dan santriwatinya telah berhasil meraih prestasi menjadi juara hafiz Quran tingkat nasional yang dilaksanakan di Universitas Teknokrat Lampung. Sesuai dengan visinya mewujudkan generasi hafiz Al-Quran, pewaris perjuangan risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Islam yang rahmatan lil alamin, pondok pesantren yang saat ini membina 97 orang santri dan santriwati ini memiliki metode pembelajaran gabungan antara kurikulum Dinas Pendidikan Nasional dan kurikulum pesantren. Di Pondok Pesantren Sufah Al-Jamaah, santri dan santriwatinya mengikuti tahsin dan tahfiz secara intensif, memperoleh bimbingan serta pembinaan akidah dan akhlak melalui tafsir dan tadabbur. Para santri dan santriwatinya juga dididik untuk memahami Al-Quran dan Sunnah serta menguasai kitab-kitab ulama. Dalam diri santri dan santriwati juga ditanamkan sifat-sifat kepemimpinan, keterampilan, dan kepedulian. Para lulusan Pondok Pesantren Sufah Al-Jamaah ini nantinya akan dikirim ke berbagai pelosok daerah untuk melakukan syiar Islam, mencintai dan mengamalkan Al-Quran yang rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kami dapat pertama bersilaturahim. Yang kedua, alhamdulillah, untuk pondok pesantren ini adalah pondok pesantren yang masih muda umur pesantrennya dan masih muda juga pemimpinnya. Yang kedua, latar belakang pondok pesantren ini. Pondok pesantren ini dulu ketika kami pernah ada di lembaga sebelumnya dalam mengembangkan program takhusus tahfidz Al-Quran yang dikhususkan pada program pondok pesantren. Maka dengan tesis yang kami ajukan dan juga tesis gurunda kami, Imamul Muslimin Yakhsyallah Mansur, dalam tesisnya dan dibukukan tesis itu tentang sistem sufah, di mana sistem sufah ini yang menjadikan awal nama pondok pesantren Sufah Al-Jamaah ini. Karena sistem sufah adalah sistem yang mana sistem pendidikan langsung dari Rasulullah SAW. Hal yang paling menarik adalah kegiatan setor hafalan kepada Syekh di Madinah yang dilakukan secara daring setiap ba'da Isya bertempat di Masjid Ayatul Mutmainnah. Bagi santri dan santriwati yang telah memiliki 5 syahadah atau sertifikat dari hafalannya berhak melanjutkan pendidikannya di Universitas Madinah secara gratis. Kami memiliki program unggulan yang mana program ini insya Allah bersertifikat syahadah dan sanad dari Imam Masjid Nabawi, yang mana ini salah satu bentuk kerjasama lembaga kami. Di dalamnya adalah program Qismul Mutun Ilmiyah. Santri-santri kami di sini menghafal selain Al-Quranul Karim pada program takhususnya,
mereka pun menghafal kitab-kitab karya ulama, kitab-kitab para alim ulama, yang mana ini dihafalkan juga oleh anak-anak kami, sehingga ketika mereka sudah hafal diikhtibarkan dan mereka mendapatkan syahadah, dan syahadah ini pun bisa menjadi wasilah syarat untuk masuk ke perguruan tinggi yang ada di Madinah, yaitu Universitas Islam Madinah. Sarana dan prasarana pendukung sebuah proses pembelajaran terus dilakukan untuk menghasilkan alumni yang berkualitas. Di pondok pesantren ini, para santri dan santriwatinya juga dilatih untuk fasih berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Saya concern di internalisasi Al-Quran. Jadi saya ingin sama Ustadz bahwa Al-Quran tidak hanya enak, tidak hanya merdu didengar. Tapi Al-Quran itu ingin selain dibaca, ya dihafalkan, ya diamalkan, gitu kan. Sehingga membentuk perilaku yang enak dilihat, gitu kan. Betul-betul Al-Quran itu ada dalam kehidupan. Pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti seluruh santri dan santriwati. Kegiatan ini diminati karena banyak hal positif yang dirasakan santri dan santriwati dalam pembentukan kepribadian mereka. Yang saya rasakan di Pondok Pesantren Sufa Al Jamaah ini, saya merasakan begitu senang dengan segalanya yang baru. Kan ini untuk pertama kalinya rantau jauh dari rumah di Jawa Barat, Tasikmalaya. Suasananya beda dan memang harus beradaptasi juga awalnya kan pasti lumayan susah. Tapi setelah itu merasakan senang dengan segala macam yang padatan pondok, walaupun padat juga tapi merasakan manfaatnya setelah itu. Senang juga ya meraih juara karena ada bakat terus biasa di sini. Terus karena ustaz-ustaz juga di sini ngajarnya ikhlas sama santrinya juga. Terus ya itu diajarkan untuk disiplin sih. Perasaan saya sekolah di sini itu alhamdulillah bersyukur banget. Dengan saya sekolah di sini saya mendapatkan prestasi yaitu pidato. Sebelumnya juga awalnya juga saya itu gak pernah sama sekali lomba-lomba gitu di SD. Terus di sini dibimbing, alhamdulillah akhirnya dapat apa yang saya pinginin. Dan kedepannya juga saya ingin menjadi motivator yang dimana public speaking. Mau benar-benar bikin motivasi ke orang-orang. Jiwa sportivitas santri dan santriwati Sufa Al Jamaah juga dibentuk melalui berbagai kegiatan olahraga seperti renang. Ketangkasan berkuda sebagai salah satu olahraga Islami menjadi salah satu jenis olahraga yang juga banyak diminati. Begitu juga dengan olahraga memanah yang tidak hanya memerlukan postur yang kuat, tapi juga membutuhkan konsentrasi tinggi dari para pelakunya. Bukan main, baru 2 tahun tapi santri dan santriwati bisa belajar dan berbagai keterampilan yang sangat bermanfaat. Selanjutnya, pondok pesantren ini pula menjadikan pondok pesantren yang mana dalam kultur, budaya, dan juga yang ada di lingkungan sekitar. Maka di alamat Bantar Kadu,
Desa Dawagung, Kecamatan Raja Polah ini, pondok pesantren kami adalah pondok pesantren yang mana juga ada di dalam lingkungan masyarakat. Maka kami menjadikan pondok pesantren ini berbasis masyarakat. Ada ilmu, ada amal, ada iman, ada adab, dan kami mengajarkan itu kepada anak-anak kami. Kami berikan mereka peluang untuk belajar di masyarakat, karena hakikatnya kami menginginkan sebagai output sebagai santri bahwa ketika keluar dari pondok mereka harus bermanfaat di lingkungannya masing-masing. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat di lingkungan manusia lainnya. Menanamkan kecintaan kepada Al-Quran tidak hanya dilakukan pada para santri dan santriwatinya yang bersekolah mulai dari tingkat kelas 7 hingga 12, tetapi juga pada anak-anak TK Islam Al-Fatah yang juga berada di bawah naungan yayasan sama dengan pesantren Sufah Al-Jamaah, yakni Sufah Hizbullah Al-Fatah Tasikmalaya. Sedini mungkin mereka diajak untuk mencintai Al-Quran, menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna, dan mengenal bagaimana tata cara sholat yang benar melalui praktik sholat duha setiap pagi sebagai upaya membentuk generasi Qurani yang beriman dan bertakwa. Karena ini di bawah dinas ya, kami bernaung di bawah dinas. Jadi yang kami pakai sebagai rujukan adalah kurikulum 13. Nah, kemudian ini kan TK Islam, jadi muatan lokal dari pelajaran PAI itu juga ada. Nah, adapun untuk materi yang ditekankan di sini sebagaimana untuk perkembangan anak tuh ada 6 aspek, dari aspek nilai agama dan moral, kemudian aspek bahasa, aspek kognitifnya, sosial emosional, dan seni. Adapun kalau pelajaran agama muatan lokal di sini itu adalah tahfidz, itu menjadi program unggulan kami. Kemudian sholat duha, kemudian pembacaan hafalan Asmaul Husna, hafalan nama-nama surat,
itu menjadi muatan lokal di lembaga kami. Untuk target ya output dari sini tuh anak-anak pertama bisa ibadah, bisa sholat, kemudian punya bekal tahfidz. Alhamdulillah nih sudah sampai al-adiyat, dari anas sampai al-adiyat untuk kelas kelompok B. Kemudian anak siap untuk masuk ke jenjang sekolah berikutnya. Saya berharap karena kita inginkan, yang saya inginkan bahwa akhlak Quran itu akan diterima dimanapun. Mau jadi apapun, gitu. Mau se-unlogik apapun posisi yang nanti anak-anak santri capai gitu kan. Dengan Al-Quran itu bisa diraih. Asal satu, Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan, yang terutama adalah Al-Quran itu diamalkan. Ketika itu wujud dalam pribadi santri masing-masing, setinggi apapun mimpinya, pasti akan terwujud. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, dan sesungguhnya kedua hal itu, yaitu Al-Quran dan iman, merupakan sumber segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Ilmu tentang keduanya adalah ilmu yang paling agung dan paling utama. Bahkan pada hakikatnya, tidak ada ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya selain ilmu tentang keduanya. Masya Allah, tabarakallah. Dan pemirsa, setiap umat muslim tentu menginginkan kedudukan yang tinggi di akhirat kelak nanti. Dan menjadi seorang tahfiz Quran adalah salah satu cara untuk menggapainya. Apalagi Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah akan meninggikan derajat suatu kaum dengan kitab ini dan merendahkan yang lain. Demikian Jejak Islam edisi kali ini. Semoga kita umat muslim dapat selalu mengkaji serta mengamalkan Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa di Jejak Islam edisi lainnya. Saya Hanifah Paramita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.